Oke. Terakhir kita sampai di black black box ya. Ini kemarin ini nggak saya jelasin ya karena jadi soal ini nanti sama aja ngerjain. Kemudian mana nih? Kok mouse nggak ada? Mouse nggak ada. Oke ada. Oke. Kemarin kan kita bahas tentang ironi AI ya. Ironi ingat apa itu ironi? Masalah-masalah ironi. Melenceng. Ya kayak seharusnya penyimpangan. Oke. Ironi itu penyimpangan ya. Yang harusnya lurus tapi ternyata dia juga apa ya? Seperti apa bermata pisau. Jadi tajam berbahaya di salah satu, bermanfaat di sebagiannya. Nah, untuk menghindari jebakan ironi ini, perlunya kita melakukan mitigasi. Ada yang tahu arti mitigasi itu apa? Mitigasi sebelum terjadi bencana, ya pencegahan ya. Mitigasi itu pencegahan. Dan ironi-ironi AI ini terjadi karena kurangnya etika dalam penggunaan AI. Jadi eh, ada tiga hal di sini untuk mitigasi dan etika, itu perlunya untuk literasi digital dan kritis dalam menggunakan AI. Jadi kalau dari mana ya? Kalau nggak salah dari Kementerian Pendidikan itu ada panduan atau aturan dalam penggunaan AI di dunia pendidikan. Salah satunya di eh, ini ya perkuliahan. Jadi eh, beberapa tugas untuk mahasiswa atau mengerjakan dengan ujian dengan open book itu ada regulasi atau aturannya dalam penggunaan AI. AI di sini maksudnya mungkin aplikasi-aplikasi seperti ChatGPT, Gemini, DeepSeek gitu. Ada etikanya di sana. Ada yang tahu etikanya apa? Mayoritas kan untuk mudahnya itu kan orang-orang tuh menyalin aja tanpa kenapa? Tanpa mencantumkan apa? Sumber. Ya kalau menyalin aja berarti yang mikir ChatGPT-nya aja. Kadang kita malah nggak baca, langsung aja kopas gitu. Kalau ditanya secara lisan apa, nggak tahu. Tadi nggak sempat baca, langsung aja dikumpulin gitu. Dan ChatGPT atau Gemini itu kan nggak 100% betul ya. Dia mengikuti alur keinginan kita, dia menyesuaikan. Jadi ada beberapa tugas-tugas itu yang boleh menggunakan. Tapi kalau eh, misalkan seperti apa ya, membuat em, kalau pengertian oke boleh mencari. Tapi kalau seperti apa ada yang bisa mencontohkan yang kira-kira tidak mungkin persentasenya 50% pakai AI, 50% menggunakan pemikiran sendiri. Apa pendapatmu? Oke.
Karena pendapatmu bukan pendapat ChatGPT ya. Saya pernah koreksi apa pendapatmu isinya mayoritas sama. Ini yang mikir siapa ini? ChatGPT ya, semua. Lalu apalagi tugas-tugas apa yang di perkuliahan yang kiranya seyogianya itu tidak menggunakan 100% aplikasi AI. Apa? Kenapa? Oh, Mas Ibnu. Ya, kalau teori katakan. Kalau ini nih, mata kuliah ini kira-kira. Kalau matematika kan otomatis sama ya jawabannya semua. Jadi kalau tentang teori, gimana? Kalau misalkan mata kuliah DTPM, Design Thinking, Product Management, pakai ChatGPT gitu, itu kan ya boleh. Idenya dari ChatGPT, kemudian eksekusinya ChatGPT juga. Berarti pure 100% ChatGPT. Terus dimuluskan dengan ya, betul. Oke. Kalau apa idenya dari ChatGPT semua kan nanti mayoritas mirip-mirip ya, tapi kalau idenya dari kita terus ChatGPT-nya disuruh apa ya? Betul, memperhalus bahasa yang mau kita tuang. Kalau kemarin ada yang ikut headcaton, jadi headcaton yang dari JKN, ya belum pengumuman. Itu idenya yang ikut kemarin 6 orang ya. Ada siapa? Zaki, Habib, Rehan, Najar, Oh Iza. Panggilannya siapa sih? Oh, bukan Ridwan ya? Oh ya, Farid. Oke, oke. Farid sama Tifa ya. Itu berapa kelompok? Berarti ada 3 kelompok ya? Najwa gak gabung sama Farid. Oh, jadinya bisa. Eh, enggak deh, Iza ding ya? Iza yang kemarin sama Farid ya? Oh, oke. Berarti kemarin saya ke skip Najwa ya? Nggak sempet. Kayaknya saya nggak sempet datang ke tempat Najwa ya? Oke. Itu ini yang Zaki timnya bikin apa? Itu maksudnya sistem berarti ya. Oke, terus kalau eh, Farid, Farid sama Iza, kategorinya apa? AI ya? Sistem. Oh, sistem apa tuh? Mm-mm. Mm. Itu nanyanya dalam bentuk tampilan. Enggak, bertanyanya itu dalam bentuk pilihan ya, tampilan berarti ya. Oke, oke, oke. Oh ya, notif ya. Oke. Kalau Naja, chatbot. Ah,
Cika ya? Ada Cika nggak sih? Chatbotnya kalau nggak salah namanya Cika. Oh, bukan Cika ya? Oh, oke. Hmm, oke. Berarti masuknya AI kategorinya. Oke, kalau Tifa apa ininya idenya? Hmm, hmm. Berarti khusus penyakit komorbid turunan. Pokoknya penyakit-penyakit yang serius ya. Lebih ke situ. Oke. Ya berarti penyakit-penyakit yang berat ya. Kalau batu pilek kan nggak masuk ya. Oke. Kita lanjut ke materi ya. Tadi kan literasi digital dan kritis. Kemudian mitigasi dan etika yang kedua itu ada regulasi dan etika AI. Ini mirip kayak yang tadi ya. Jadi regulasi dan etika AI ini perpaduan antara bias, privasi, sama transparansi. Ada yang bisa menjelaskan gimana tuh maksudnya? Bias, privasi, dan transparansi. Bias kemarin ada yang jawab ketidakjelasan. Gimana bedanya? Ini udah setengah 10 ya, dikumpulkan ya. Oke, oke. Di sini aja deh. Kenapa? Jadi ini udah semua nih. Kayak masih sedikit. Udah oh, jokes yang diaudit dibawa ke sini ya. Nggak ikut ke audit. Ikut. Kalau yang tadi ya, eh, literasi digital dan kritis, tadi kan menyalin ya. Menya Ironinya itu karena mahasiswa tuh jadi menyalin aja tanpa membaca isi dari jawaban AI tadi. Dampaknya apa tuh? Ketergantungan. Kemudian ya jadi malas berpikir ya. Kenapa? Kurang kritis. Ya, ini udah kritis.
itu menjadi apa ya, bibit-bibit dalam plagiat ya, secara nggak sadar. Karena hanya menyalin aja, nggak memberikan sumber gitu. Kak, saya jarang melihat ada tugas gitu sumbernya ChatGPT. Jarang ada yang berani menulis itu. Kadang mereka minta sama ChatGPT sertakan sumbernya gitu, agar sumbernya itu bukan ChatGPT tapi something yang lain. Kemudian ini untuk regulasi dan etika, bias, privasi dan transparansi. Bias itu kemarin Habib bilang apa, Bib? Bias gak jelas ya. Oke, jadi itu untuk mencegah dalam diskriminasi sesuatu. Misalkan ada rekrutmen pegawai, kemudian kredit-kredit, pengusulan kredit itu ditolak atau diterima, itu ya tidak, ketidakjelasan di situ. Kemudian untuk yang privasi, kadang kan kita memberikan data ya untuk si AI-nya itu berpikir. Nah, sehingga kan data kita ada di dia. Jadi kita juga nggak tahu nih, kita nulis di ChatGPT, kita memberikan gambar-gambar, ini kira-kira apa ya? Gambarnya itu kan pasti akan disimpan oleh ChatGPT ya. Dan kita nggak tahu tuh itu akan dihapus apa dijadikan uh, dijadikan database sama si ChatGPT itu untuk untuk dia belajar. Oh, ketika ada gambar seperti ini, aku responnya seperti ini gitu. Dan ini transparansi yang explainable AI ya, karena udah dikumpulin semua kan? Ada yang belum? Udah ya. Karena ada transparansi, butuh transparansi, jadi AI itu mau nggak mau harus bisa dijelaskan ke yang membutuhkan jawabannya itu. Kalau misalkan di pekerjaan tuh stakeholder biasanya, atasan gitu. Kemudian ini mitigasi dan etika selanjutnya itu ada sentuhan manusia. Jadi manusia itu kan ada empati, ada kreativitas, ada moralnya juga. Nah, jadinya kalau AI itu kan kalau kita tidak memberikan pengetahuan mengenai empati kan dia juga kurang empatinya. Kadang eh, si AI-nya itu lebih ke efisien dan efektif. Coba kalau kita masukkan pengetahuan tentang empati gitu, baru dia nanti bisa memberikan solusi atau jawaban yang mengandung mempertimbangkan empati. Sampai sini ada pertanyaan? Gimana, diem aja? Mm-mm. 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 Ya, namanya teknologi ya. Ya. Betul. Ya. Hmm. 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 Ya, karena yang tadinya Google pindah ke ChatGPT ya. Oke. Ya, benar itu, Pak. Kayak dulu contohnya awal-awal mula ada WhatsApp, itu kalau
mau misalkan mengundang dalam arti formal, pakai itu kan sesuatu yang tabu. Tapi akhirnya lama-kelamaan hal itu biasa. Bahkan sekarang kalau ada yang sudah dapat undangan pernikahan ya, itu benar-benar eh, kalau si pengundang itu minta sesuatu kayak eh, apa ya, hadiahnya atau uangnya masukin ke sini itu kan sesuatu yang tabu ya. Tapi sekarang kalau kita ada yang lihat ya undangan pernikahan itu sudah melampirkan nomor Shopee Pay-nya berapa, dananya berapa, GoPay, udah langsung kayak gitu. Jadi sehingga pola pikir manusia itu akan ya beradaptasi mengikuti dengan teknologi yang sekarang berkembang. Kenapa Zaki? Oh ya, buka apa emang ya? Benar Ibrahim. Oke. Oke, oke. Apa searching apa? Mitigasi. Oke. Ya, saya lanjut ya. Ini kita nanti sampai jam 10 pas. Wah, kok cepet banget ya? 10 kurang 10 pas ya? Dua. Dua, satu SKS-nya 50. Dua SKS 100. Oh, 11 ya, bukan 10 ya. Oke, masih lama ya. 10, 50. Oke. Oke, masih lama berarti. Cukup nih kayaknya. Kemudian ini ada landasan solusinya ya dari kebutuhan pedoman etika AI. Ini kayaknya teoritis banget ya. Ya, oke, oke, bentar, bentar. Ini mungkin dibaca, kira-kira ada yang mau ditanyakan yang mana? Oh, hmm. Kira-kira yang sulit dipahami yang mana? Ya, betul. Bertanggung jawab dan adil artinya AI perlu eh, memberikan hasil yang tidak merugikan orang lain dan tidak memihak siapapun. Contohnya seperti tadi ya, rekrutmen di perusahaan gitu pegawai tidak boleh ada bias yang hanya memilih laki-laki atau dari suku Jawa misalkan. Nggak boleh. Kemudian yang tentang kredit tadi ya, kredit ke bank itu juga eh, harus menilai semua nasabah dengan adil. Meskipun ya namanya mengajukan itu kan berarti ada kekurangan dana ya. Itu baik yang dia sebenarnya dana untuk bisnis sama dana untuk kelangsungan hidup ya tetap dihitung secara adil. Ya, kadang kan kalau kita sebagai manusia kan kadang lebih memilih yang mengajukan kredit sih yang untuk bisnis gitu. Padahal kan sebenarnya bisnis tuh juga ada ini ya, roda berputar. Kadang kalau untungnya besar, kalau rugi juga ruginya besar.
Kemudian yang kedua, transparan dan menghormati privasi. Jadi transparan di sini kita sebagai penggunanya itu berhak tahu data-data kita itu digunakan untuk apa selanjutnya. Kadang kalau kita mau install aplikasi tertentu, itu kalau teman-teman baca syarat dan ketentuan itu di situ sebenarnya dijelaskan data-data yang selama kita gunakan aplikasi itu ada juga yang tertulis data-datanya itu tidak dipindahkan ke pihak lain di luar penggunaan aplikasi tersebut. Ada juga yang jadi kalau di bank itu biasanya data yang kita inputkan, data pribadi itu menjadi haknya bank gitu. Jadi terserah bank mau digunakan seperti apa. Dan mayoritas bank itu semua sama. Jadi kalau kita menolak ya nggak bisa jadi nasabah. Makanya kenapa nggak pernah ngapa-ngapain tahu-tahu di telepon asuransi gitu. Itu kan salah satunya dari bank karena dapat nama kita, nomor kita gitu. SMS. Kemudian menjamin keamanan dan memungkinkan pengawasan manusia. Jadi AI ini wajib bisa dikontrol oleh manusia. Bahaya kalau kayak di film-film ya, AI itu nggak terkontrol gitu. Kemudian AI ini juga perlu, eh, ini karena keamanan ya, perlu aman dari serangan cyber, penyalahgunaan, error. Jadi contohnya kayak AI yang digunakan di rumah sakit itu hasilnya tetap perlu dicek oleh dokter. Jadi nggak serta-merta hasilnya itu diyakini sama dokter. Jadi perlu verifikasi sama orang medis juga. Contoh lainnya mobil ini ya, Tesla itu. Nah, itu harus ada pengawasan di ini ada sistem pengawasan dari mobil Teslanya itu. Jadi nggak boleh mobil-mobil yang semacam Tesla itu dia berkendara tanpa ada keamanan, sistem keselamatannya, sistem keamanan pengawasannya. Jadi ini mungkin teman-teman bisa memberikan contoh-contoh dari ini 1 sampai 5 ini. Kemudian yang nomor 4 ada yang bisa memberikan contoh. Oke, bisa. Kalau yang nomor 5, ya. Ya, karena ini kan kontekstualnya Indonesia ya. Jadi kalau di Indonesia kan harus beragama ya, salah satunya. Nah, itu AI-nya ya harus, istilahnya kalau kita manusia kan di mana bumi dipijak, di situ ya jadi si AI-nya itu juga harus menyesuaikan di mana si aplikasinya itu dipakai. Kalau di Indonesia semua harus beragama, mungkin di negara lain bisa ateis gitu ya.
Terus tentang pemerintahannya demokrasi, kalau di luar sana mungkin apa se sekuler ya. Sampai sini ada pertanyaan? Harus tidak melanggar aturan Indonesia. Ini belum selesai materinya, kan cuma satu. Bisa ini, bisa yang lain. Nah, ini ada dari UNESCO. Proporsional, apa nih, ada yang bisa menjelaskan A sampai J? Proporsional, proporsional artinya gunakan AI ketika benar-benar perlu aja ya. Kemudian ya contohnya jangan pakai AI untuk misalkan melihat privasi orang lain atau warga lain. Kemudian do no harm, jangan ini membahayakan manusia yang lain. Contohnya yang di bidang medis gitu, meskipun AI-nya sudah memberikan informasi mengenai hasil prediksinya, tapi hasil itu sebaiknya dikonsultasikan lagi dengan tim medis. Kemudian yang selanjutnya, safety dan security. Ada yang bisa menjelaskan? Aman, nggak mudah diretas ya. Aman dari serangan. Kemudian right to privacy and data protection. Perlindungan data pribadi ya. Kemudian selanjutnya ada multi-stakeholder and adaptive governance and collaboration. Multi-stakeholder, contohnya pemerintah, akademisi, sektor keamanan. Jadi yang nomor D ini multi-stakeholder dan adaptive governance dan kolaborasi. Jadi AI itu kalau misalkan keputusan dari AI itu nggak hanya bagus untuk satu pihak aja, tapi juga untuk berbagai pihak, bisa diterima untuk berbagai pihak. Kemudian yang E, responsibility dan accountability.
Gimana? Jelas sumber sama tanggung jawabnya dari mana? Eh, dapat dapat dihitung dalam artian dia itu eh, rugi sama untungnya. Jadi dapat bertanggung jawab dan eh, ini ya, kalau bisa tuh kerugiannya tuh bisa diatasi atau diminimalkan. Jadi kenapa ada responsibility di sini? Itu kan nanti AI itu kan ada kekurangan atau kelemahan. Nah, siapa yang bisa bertanggung jawab atas kekurangan dari AI tadi? Kemudian ada transparansi dan explainability. Ini yang tugas tadi ya. Transparansi dapat dijelaskan, maksudnya ya explainability-nya dapat dijelaskan, kemudian transparansinya tuh tahu ini ya alurnya, tahu data kita tuh digunakan untuk apa. Jadi nggak boleh seluruhnya itu black box. Kemudian selanjutnya ada human oversight and determination. Apa tuh? Ada yang tahu? Jadi kalau contohnya, coba disimpulkan ya. Contohnya itu kayak apa tadi yang medis itu keputusan akhir tetap ada di dokter. Kemudian kalau misalkan ada alarm tentang keamanan, ternyata alarmnya itu ngedeteksinya itu kurang akurat. Jadi kadang bunyi tapi sebenarnya nggak ada masalah. Nah, si satpamnya itu bisa menghentikan itu. Bisa apa ya, mengontrol si AI-nya tadi untuk berhenti. Karena kenyataannya memang nggak ada sesuatu yang eh, keamanannya tuh aman-aman aja gitu, nggak ada sesuatu yang berbahaya. Jadi gimana? Human oversight and determination artinya apa? Di bawah pengawasan manusia. Jadi AI-nya itu tetap dikontrol oleh manusia. Kemudian sustainability. Apa artinya sustainability? Ayo, sustain apa? Keberlanjutan. Ya, itu. Mau ngeluarinnya susah ya dari pikiran, tapi bahasanya apa? Keberlanjutan tuh maksudnya si AI-nya ini harus membantu, bukan merusak. Ini sebenarnya kata-katanya mirip-mirip ya. Awareness and literacy, kesadaran dan literasi. Literasi di sini maksudnya masyarakat itu perlu diedukasi mengenai cara kerja AI dan resiko-resikonya. Seperti contohnya video AI itu kan banyak ya. Tapi yang generasi atas tuh kan kadang menganggapnya itu ya ini real gitu. Ya kan? Mengalami merasa apa terjadi di kehidupannya pribadi. Orang tua percaya. Gimana Wan? Kok ketawa? Diteruskan diteruskan ternyata ini videonya video AI ya. Ya kalau kita iya, tapi coba kita tanya sama orang tua atau yang
masih ada kakek nenek, itu mesti nganggapnya itu real. Hmm. Dan nggak bisa bedain gitu. Terus kalau kita mau menjelaskan, ada yang bisa menjelaskan nggak bedanya video AI sama video real? Kan kalau di Instagram tuh suka suruh bedain ya, mana yang atas bawah, mana yang AI, mana yang asli. Bisa, bener bedainnya. Kadang mayoritas bener, tapi tetap ada. Ya, kadang di Instagram tuh atas bawah sama-sama AI, tapi dia nanya mana yang AI, mana yang real. Pernah nggak berpikir gitu? Ya itu yang mudah itu. Ya kalau kalau di crop kan bisa aja. Di crop logonya hilang. Kemudian yang terakhir ada fairness and non discrimination. Discrimination ini mungkin maksudnya. Discrimination. Iya, fairness ya. Enggak. Kenapa? Ya, peluang rekrutmen ya. Ya, nggak boleh bias, nggak boleh memihak, nggak boleh diskriminasi. Ini sebenarnya kata-katanya sama ya, komposisi gitu. eh Secara intinya itu menjelaskan sesuatu yang sama, tapi dibikin kalimatnya beda. Poinnya kan sama. Hmm. Oh, iya, iya. Sampai sini ada pertanyaan sebelum lanjut? Gak ada, diam-diam saja. Kalau nggak ada nanti saya tanya ini pas ujian. Kenapa? Ya bisa-bisa aja. Kisi-kisi udah tadi. Tadi sibuk kerjain tugas ya. Eh, Tapi tadi pas saya kasih kisi-kisi belum saya rekam. Tadi kisi-kisinya ingat ya yang mendengarkan apa coba Saki? Satu soal. Hmm. Hmm. Total soalnya ada berapa? 7. Yang penalaran berapa? Teori berapa? Empat, empat apa? Oke, 4 penalaran, 3 teori ya. Teorinya masuk yang era-era itu, kemudian pertemuan 6 sama pertemuan 7 ya. Lainnya penalaran aja. Enggak, kan ada era, ada sejarah kan. Sejarah itu kan maksudnya teori. Gimana? 5 masuknya 4, 4 campur 5. Nah, ini teori lagi nih. Rekomendasi. Coba silakan dibaca.
Kemudian kalau ada yang bingung bisa ditanyakan. Itu apa rekomendasi OECD? Nah, pusing terus. Kalau kita dibuat Ya, teori. ya kalau inklusif itu sebenarnya apa? Inklusif, pertumbuhan inklusif ya. Inklusif eh, ada pembelajaran inklusif. Itu maksudnya di pihak-pihak yang terkait itu memiliki pertumbuhan dalam bentuk secara proaktif, secara tanggung jawab dan pengelolaannya. Pasti internal dan kaitannya ke eksternal, inklusif. Inklusif. Kalau kalau inklusif tuh lebih ke untuk semua orang. Ya. Lawannya eksklusif ya soalnya khusus. Ya. Jadi inklusif growth itu pertumbuhan ekonomi untuk semua orang. Di sini ekonomi sih ini maksudnya. Sustainable development. eh, jadi AI-nya ini tidak boleh merusak lingkungan manusia, planet, kecerdasan artifisial. Kalau well-being, artinya AI itu harus bisa meningkatkan kualitas manusia. Contoh-contohnya nih seperti AI dalam pertanian, membantu petani dalam memprediksi cuaca untuk ini ya, tanamannya itu ya. Kemudian contoh medisnya itu mempercepat diagnosa medisnya itu sehingga bisa dipangkas proses-proses atau tes-tes yang membutuhkan biaya yang tinggi. Jadi intinya tuh yang A ini adalah AI itu bukan hanya untuk perusahaan-perusahaan teknologi, tapi juga untuk semua manusia, semua masyarakat, baik eh, individunya maupun planetnya atau buminya. Kemudian yang nomor dua, atau ada yang mau tanya untuk yang poin A dulu? Memasukkan nilai demokrasi Hmm. itu sebenarnya termasuk apa ya? Termasuk diskriminasi tidak? Memasukkan nilai-nilai demokrasi apa? Ha-ha. Justru diskriminasi menurut saya. Kenapa alasannya menjadi Tidak semua orang
karena individunya ya, sehingga menghasilkan eh, keputusan yang mayoritas dari si eh, apa tuh namanya lingkup itu kan. Ya, nilai kebenaran itu kan nggak harus terbatas. Oke, kalau nilainya subjektif, kalau nilainya objektif ya benar. Tapi kalau nilainya subjektif, Tapi juga spektrum jadi ada aturan atau hukum kebenaran dari segi sisi manusia ya, dan dari nilai demokratis. perilaku dari kemanusiaan. Oke, what are the democratic value? Saya semua nilai itu kan itu berdasarkan mayoritas atau kecenderungan. Ya karena sistemnya demokratis kan memang mengambil mayoritas dari suatu grup kan. Polling lah istilahnya. Demokratis itu kan polling. Jadi kalau memang di grupnya itu salah semua, otomatis kan votingnya juga milihnya yang salah. Hmm, Jadi kan akan benar sebagai dirinya dia. ya. Nah itu Tapi kalau sesuatu yang dipermasalahkan itu objektif, kan eh, bisa di apa tuh namanya melawan dari aturan-aturan yang lain. Tapi kalau tadi yang dipermasalahkan sesuatu yang subjektif ya memang benar. Karena subjektif itu kan benar salahnya itu kan tergantung subjeknya. Tapi kalau objektif mau Ibnu bilang satu tambah satu tiga, tapi kan dia akan melanggar aturan dari ilmu-ilmu yang bisa membuktikan bahwa satu tambah satu itu bukan tiga. Ada yang bisa menjelaskan poin B? Ini seperti yang sudah dijelaskan di kayak apa tadi yang sebelumnya tuh. eh UNESCO ya, mirip-mirip. Jadi yang poin B ini AI itu harus mematuhi hukum, menghormati hak asasi manusia, kemudian menjaga nilai-nilai demokrasi. Ini ya pengertian dari yang bahasa Inggrisnya ini ya. Jadi dia fairness ya, nggak memihak atau diskriminatif, kemudian privacy, menjaga data pribadi, kemudian non-diskriminasi, ini tidak boleh merugikan kelompok tertentu, baik ras, gender, agama, maupun ekonomi. Kemudian tidak boleh membatasi kebebasan. Sini ada kebebasan, tidak boleh merendahkan martabat manusia atau membatasi kebebasan manusia.
otonomi individu. Jadi manusia itu masih punya kendali atas hidupnya. Jadi AI itu nggak boleh memanipulasi. Kemudian kebebasan di sini AI harus menghargai keberagaman budaya, identitas, keadilan sosial. AI bisa membantu ketimpangan sosial. Jadi nggak membuat ketidakadilan yang baru, tapi dia malah menyelesaikan ketimpangan sosial tadi. Karena misalnya kan kita harus menghargai kebebasan mengatur dan Hmm. dan setiap orang kan dia punya konsep pikiran sendiri kan. Hmm. Kita ada yang berat, Hmm. ada yang aktif. Nah, itu berarti secara tidak langsung dari peraturan itu AI itu disuruh ya buat tergantung penggunanya siapa. Tapi di sini ada ini respect for the rule hukum ya. Jadi tetap yang menyeimbangi itu hukumnya itu tadi. Gimana? Jauh, jauh itu sapi. Jauh. Tapi kalau misalnya dalam kasus yang kayak LGBT kan itu yang mau Lah hukumnya kan tadi ya. Hukum kalau di Indonesia kan tidak diakui. Iya, tergantung hukumnya. itu bukannya hukum internasional ya? Polisi Iya benar. secara internasional yang internasional itu masih tetap bekerjanya. Tapi kalau yang ini LGBT itu sebenarnya kalau di dunia internasional tuh sudah diakui belum? Apa hanya beberapa negara aja yang mengakui? Berarti secara internasional LGBT itu diakui apa tidak? Berarti itu tadi. Hmm. Hal yang kita ceritakan Hmm. itu saya Hmm. Hmm. terus kita coba di cek itu kami saya yang saya gimana mendapatkan soal saya itu juga apa itu apa Hmm. apakah secara langsung itu tetap mendukung Mendukung. apapun kita sampaikan Kalau chat sebelumnya jawabannya apa? Chat pertama. Pendapatmu tentang LGBT dia jawabnya? Enggak. Berarti dia berbeda ya? Iya, ya kalau kita minta secara teori kita cerita masalah pribadi, pendapatnya itu berbeda. Dan itu kayak itu sebenarnya hal yang terbaik. Pun itu yang new chat yang pertama. Oh, oke oke. pun dalam cara agama itu Hmm. Gak ada ya? Ada yang sudah pernah ke psikolog? Belum ya? Dari yang kita obrolin itu belum ada yang mencoba ya? Itu sebenarnya kalau
kita ke psikolog, itu sebenarnya mirip kayak ChatGPT. Pertama kali kita ChatGPT yang kedua tadi, pertama kali kita datang, kita sampaikan keluh kesah kita, itu respon dari psikolog yang pertama adalah mendukung. Jadi kayak, oh aku tahu kenapa kamu memilih LGBT karena ini ya, kamu gini-gini ya. Apa yang kamu rasakan? Oh kamu ternyata lebih nyaman di situ ya, gitu. Jadi seolah-olah psikolog itu mendukung. Tapi nanti kalau udah konseling selanjutnya, dia mulai ke meluruskan. Sebenarnya tuh LGBT itu menurut kamu tuh pure kamu apa ya nyaman nggak di hatimu gitu, ada nggak rasa-rasa nggak, nah kita gali enggaknya, kita dapat tuh posisi apa pendapat dari si pasiennya itu, oh ternyata dia ada sisi nggak nyamannya, nah kita coba perdalam kenapa nggak nyaman, kayaknya tuh kayak kurang sreg gitu, oh kenapa nggak sreg gitu, kayak dicari sisi yang benernya gitu, terus kita besar-besarkan yang benernya itu. Tapi kalau dari dicoba sama dari Hmm? Hmm. dia nggak ini kan nggak mempermasalahkan itu ya. Tapi terus ditanya lagi kenapa kamu duduk gitu kan. Akhirnya dia jawab mereka tuh baca Oke. dia langsung memberikan dua perspektif gitu. Makanya kita coba itu di chat biar nggak kayak ya record ininya, Kalau yang pertama itu kan lebih ke pendapat ya. Tapi kalau yang kedua itu kan lebih ke curhat. Nah, jadi yang pertama tuh sepertinya dia objektif, yang kedua itu dia mencoba untuk uh, menambahkan bumbu empati di situ. Ya. itu bagian dari apa ya tuntutan dari sisi korporat, dia harus bisa diterima kok dengan cara jalan tengah, jalan tengah. Mendekat secara personal gitu ya. Jadi dia tidak menempatkan Murni sebagai apa ya psikolog atau apa yang netral, tapi pada akhirnya CCTV akan tetap membawa kepentingan perusahaan untuk bisa diterima oleh siapapun, karena tujuannya ada siapapun. Itu saya. Maka jika mungkin ChatGPT itu digunakan di Belanda dengan pertanyaan sama persis, saya responnya akan berbeda. Ya tentu berbeda. Kemudian tadi saya mau ngomong apa ya? Lupa nih. Ya faktor U. Ya udah lanjut aja deh. Jadi untuk yang materi ini sampai sini ada pertanyaan nggak? Kalau misalnya pertanyaan kondisi 2025 tuliskan apa rekomendasinya? Itu bisa nggak bisa sedetail juga sih. Kenapa itu? Aman. So. Kenapa? Ada sampai 5 sih. Coba lihat. Ya, baru 2.
Mirip-mirip ya sebenarnya ya. Transparansi tadi juga ada, explainability, accountability, security, safety. Gimana? Untuk ini CDE ada pertanyaan? Bisa dipahami bahasanya ini? Yang tadi ya? Ya. Ya, mirip-mirip ya. Transparansi alurnya, explainability dapat dijelaskan, kemudian robustness itu tidak tidak mudah error, security-nya tidak mudah diretas, safety-nya itu aman bagi penggunanya,
Kemudian accountability itu harus jelas ya, yang bertanggung jawab atas keputusan yang dihasilkan AI, baik itu kelebihan atau kekurangannya. Kemudian ini yang dari ASEAN. Mirip-mirip ya sebenarnya. Ya, urutan nggak mempengaruhi sih. Enggak. Ya mungkin nanti bisa dirangkum yang dari 3 ASEAN, terus yang tadi apa ya, UNESCO, sama yang sebelumnya ini. Kira-kira yang sama apa? Ya kalau robustness tadi kayak cuma ada 2. Kalau transparansi kayaknya semua ada. Accountability ya ada 2 ya. Kemudian ini ada banyak ya sebenarnya. Ada IEEE, sama ya, human rights, well-being, accountability, transparansi, minimizing misuse, meminimalisir penyalahgunaan. Ya, ini minimizing misuse ini mirip sama apa kira-kira yang sebelum-sebelumnya tadi? Penyalahgunaan ini bisa keamanan data ya. Jadi data-data yang kita inputkan ke AI itu agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan di luar AI tadi. Kalau robustness tadi artinya apa? Error itu lebih ke si AI-nya itu menghasilkan jawaban yang error. Banyak ya bisa ironi tadi. Ironi AI kan penyalahgunaan dalam pemanfaatan teknologi. Untuk yang IEEE ini ada pertanyaan? Aman ya? Nah, karena mengulang-ulang yang tadi ya. Kemudian kalau yang tadi landasan mana nih, Mat? Kalau yang tadi kita eh, memahami landasan solusi dalam kebutuhan pedoman etika AI. Nah, ini kita tadi tujuan ya. Nah, ini kita ke tantangannya. Jadi ada bias algoritma, disinformation, pelanggaran data.
Bias ini bisa berarti ketidakadilan, sehingga nanti bisa menguntungkan pihak tertentu. Kemudian disinformation ini maksudnya informasi palsu. Seperti contohnya deepfake, kemudian hoax otomatis, atau yang tadi ya konten palsu yang terlihat real. Sering kita lihat kayak politisi-politisi gitu menyampaikan sesuatu padahal sebenarnya orang tersebut belum pernah ngomong itu sama sekali. Gimana? Oke. Kalau dulu yang masih amatiran kan pas ngomong sama gerakan bibir beda jauh ya. Tapi sekarang semakin canggih, semakin smooth. Bahkan ada yang kayak apa ya, remake dalam bentuk lawakan drakor gitu, terus aktornya diganti yang komedian, lupa deh, komedian Indonesia. Kemudian ini ada pelanggaran data. Jadi kan kalau AI itu kan untuk melatih model kan dia butuh banyak data ya. Nah, itu kalau datanya itu tidak aman, itu datanya jadi bisa bocor sehingga nanti bisa disalahgunakan. Pelanggaran data ini bisa contohnya data wajah, suara, atau lokasi yang bocor, sehingga nanti ada platform tertentu itu yang menjual data tanpa izin. Atau bisa juga nanti hacker itu meretas sistem AI layanan publik. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Ya, kalau di konteksnya Indonesia ya, kan tentu aturannya itu hukumnya ada Pancasila, hak asasi manusia, kemudian bisa pasal-pasal hukum di Indonesia ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Soalnya apa? Ya coba nanti kalau ini waktunya masih cukup kita review deh. Ini ini terakhir nih, mekanisme perlindungan atau safeguard etika AI. Jadi safeguard ini adalah rambu-rambu etika yang mencegah AI itu eh, digunakan secara salah. Jadi safeguard ini memastikan bahwa AI atau kecerdasan artifisial ini tuh aman bagi manusia, tidak merusak lingkungan, kemudian tidak membahayakan negara, dan tentunya digunakan untuk kebaikan, bukan kejahatan. Kemudian tiga pilar keandalan AI ini eh, ada tiga ya, memenuhi peraturan perundang-undangan, kemudian sejalan dengan nilai etika yang berlaku, tangguh atau
robust terhadap gangguan. Jadi kalau memenuhi peraturan perundang-undangan tuh ada peraturan UU ITE contohnya. Peraturan di berbagai bidang atau sektor. Misalkan ada peraturan di kesehatan, peraturan di pendidikan. Jadi AI ini harus sejalan dengan peraturan-peraturan tersebut. Kemudian sejalan dengan nilai etika. Yang tadi ya tidak diskriminatif, menjaga privasi, tangguh terhadap gangguan. Jadi kalau misalkan ada hacker gitu, tahan terhadap hacking. Kemudian eh, gangguannya ini bisa error di kondisi-kondisi ekstrim. Misalnya kalau datanya diambil langsung menggunakan IoT gitu, itu kan mudah terjadi gangguan ya. Sehingga kalau itunya terganggu nanti sistemnya error. Contoh lainnya, misalkan datanya itu sedikit atau tidak sempurna. Nah, itu sistemnya itu tetap bisa bekerja di berbagai kondisi dataset. Kemudian peran para pihak pemangku kebijakan atau stakeholder. Ini maksudnya eh, stakeholdernya ini itu eh, tugas dari sistem AI-nya ini sebenarnya bukan kan kalau AI itu kan eh, identik dengan programmer ya. Tapi sebenarnya bahwa etika AI itu tidak tidak hanya untuk etika programmer, tapi juga etika di stakeholder atau pemangku kebijakan. Kemudian pelaku sektor juga bisa, seperti contohnya pengembang atau penyedia data. Penyedia data itu tadi yang mengumpulkan dataset itu ya. Kemudian yang pemangku kebijakan itu misalkan membuat aturan atau regulasi mengenai AI, mengawasi penggunaan AI di masyarakat, atau menindak pelanggaran yang terjadi dari AI tadi, standar keamanannya. Terus yang terakhir itu ada usernya atau penggunanya. Jadi menggunakan AI ini dengan bijak, tidak menyalahgunakan, menjaga data pribadi, kemudian memahami resiko-resiko yang terjadi dari penggunaan AI ini. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ini terakhir nih. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Cukup. Jadi sebenarnya kesimpulannya ya, pengembangan AI itu kan tidak hanya cerdas ya, tapi sebenarnya dalam kita menggunakan AI itu harus bijak, adil, dan bertanggung jawab. Jadi ironi-ironi AI yang pertemuan kemarin sempat kita lihat itu sebenarnya mengajarkan kita bahwa penggunaan AI atau teknologi yang hebat itu tidak menjamin hasil yang baik. Jadi AI itu hanya mencerminkan data atau kode yang kita berikan. Jadi ya kayak contohnya tadi ya, si Awen itu kan kita memberikan apa? Menanyakan pendapat. Ya dia netral, tapi kalau kita
menjadikan GPT itu menjadi sosok untuk tempat curhat ya, dia akan memberikan memposisikan dengan hal yang berbeda dari yang tadi. Jadi etika-etika yang tadi kita lihat itu yang dari UNESCO, kemudian ada IEEE, itu merupakan panduan dari kita dalam menciptakan maupun menggunakan AI. Sampai sini ada pertanyaan materi terakhir yang akan kita gunakan di UTS. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Coba kita lihat. Hmm. Ini yang pertemuan satu ya. Coba kita review. Oke. Okay. Oh ya. Yeah. Oke. Okay. Di pertemuan pertama kita belajar mengenai otomatisasi dengan AI. Bedanya apa? Otomatisasi sama AI ini nggak ada di sini ya. Yang di Kahoot ya. Kahoot quiz. Apa bedanya otomatisasi dengan AI? Kayaknya ini ada quiz di sini deh. Ada yang tahu bedanya otomatisasi sama AI? Coba saya lihat ininya. Karin, coba. Apa bedanya otomasi sama AI? Berarti otomasi sama AI itu sama-sama bisa memutuskan sendiri. Kalau otomasi, kalau otomasi dia terprogram, kalau ketemu ini lakukan ini gitu ya. Tapi kalau AI dia belajar. Farid, coba bedanya otomasi sama AI apa? Otomatis itu Gimana? lebih kaku. Lebih kaku. Apa yang perintah jadi kayak kalkulator contohnya. Oke, contohnya kalkulator. Bisa bisa kayak kasih kasih opsi gitu. Jadi dia AI itu berpikir.
Sedangkan otomasi template. Oh ya. Coba contohnya otomasi sama AI, Habib. Otomasi lampu sensor. Ketika Oke. ada orang ada masih AI rekomendasi toko online. Rekomendasi dari toko online. Oke. Rekomendasi apa? Barang. Oke. Coba Ibnu. Bedanya otomasi sama AI. Hmm. Ya. Oke. Yuda udah balik belum ya? Coba Pak Syahrul. Eh, saudara. Saudara. Typo. Ya. Coba yang nomor dua Pak Syahrul. Ya. Hmm. Ya, dari melalui ChatGPT itu AI apa otomasi? AI, Kalau otomasi? otomatis. Contohnya, Hmm. itu otomatis. Itu otomatis. Kenapa? Oh, yang terbuka tutup. Ya, seperti di supermarket. Oke. Oke, oke, oke. Eskalator. Ya, loh ini satu kan ini pertemuan satu. Pertemuan satu. Hmm. Ada yang bisa membedakan antara Turing test dengan Chinese room argument? Coba Iza. Bedanya ingat gak Chinese argument dengan Turing test? Ya sambil dipikir ya, mau tanya sama Yuda. Contoh dari otomasi dan AI. Hmm, apa tuh contohnya? Lampunya dia kenapa? Oke. Kalau AI, oke. Iza udah ketemu jawabannya? Belum. Siapa yang tahu bedanya Turing test sama? Oke, ganti. Oh, Naja.
Turing test sama Chinese room argument. Tes yang dia minta jawaban dan dijual tapi tidak tahu di mana AI yang memiliki. Ketika si orangnya itu bisa membedakan, oke. Okay. Kalau ya di AI kita kamu. Kalau misalnya kita kamu dia akan ya, berarti outputnya itu menyesuaikan dari kamus ya. Oke. Kemudian siapa? Yasmin. Ketutupan Yasmin. Jelaskan coba perbedaan dari AI sama kecerdasan manusia. Ya, oke.